saya baru saja mendengar Kirim Syekh mengatakan begini, ketika seseorang melakukan selawat, walaupun dengan lalu lalang atau dengan sambilan, maka Allah akan tetap memberikan pahala. Setiap satu selawat Allah memberikan 10. Karena amalan itu adalah amalan yang adalah satu aktivitas atau pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dari ketika Allah menciptakan Nuh Muhammad hingga sekarang, gitu. Dan Indonesia mengatakan tidak ada yang tahu sampai kapan Allah akan berada bersolawat. Tapi sampai sekarang bersolawat. Makanya ketika seorang bersolawat, dia pasti terima. Dosanya pasti diampuni. Entah itu seorang Muslim maupun orang Muslim pasti selamat. Begitu. Namun kata Indonesia, ketika seorang bersolawat atau berqasaid seperti ini, dia menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salawat dan majelis salawat tersebut. Apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah akan memberikan pahala yang tidak terhingga, karena Allah akan memberikannya. Lalu malam ini pelajari itu maksudnya begini, Allah akan memberikan pahala tak terhingga. Maksudnya begini, Allah akan mempertemukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tahu bagaimana keadaan orang berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia? Yang pertama, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenapa Rasul mengatakan dia akan diberikan pahala tak terhingga. Tidak ada yang tahu. Bisa saja karena Allah senang dengan apa yang kita persembahkan selawat malam ini walaupun sederhana. Allah membuat kita seolah menghapus semua dosa kita dari dulu sampai kita meninggal. Dan itu akan buat kita. Jadi ketika Rasul mengatakan Allah akan memberikannya pahala tak terhingga, ternyata malam ini tajamnya munculnya itu bahwa Allah akan mengumpulkan dia bersama nabinya, bersama apa yang dihadirkan di dunia ini dalam hatinya. Lalu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan dihisab lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan melihat amalan-amalan dia yang lain, karena dia sudah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surga. Inilah makna daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah hidupku di dunia ini bersama Hasan. Siapa itu? Siapa yang memiliki akhlakul karim? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan hidupku di dunia ini bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara kita hidup di dunia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kita tidak tahu hasanah itu yang mana. Hasanah yang kita pikir kita keinginannya bukan itu masuk gereja. Hasanah yang dimaksud itu di dunia ini kita dengan kalian semua diberikan kesempatan kekuatan untuk bisa bersolawat, bersolawat Nabi ini Hasan. Itu tanda bahwa kalian hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul berusaha mengatakan tidak peduli berapa lama kalian bersolawat, tidak perlu berapa banyak kalian akan mampu bersolawat. Namun ketika kalian bersolawat di dunia ini seperti saat ini, maka inilah hasanah, inilah bukti bahwa kalian hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Lalu Rasul mengatakan, apakah kalian pikir jika kalian di dunia bertemu jika kalian di dunia hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kalian di akhirat hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Makanya wa fil akhirati hasanah. Maka di akhirat juga akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perbedaannya apa? Ketika di dunia ini kita mampu merasakan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita belum mampu melihat. Namun di akhirat kita akan melihat Nabi dan kita akan merasakan. Perasaan yang kita rasakan di dunia ini akan muncul di akhirat itu bertahap benar. Alhamdulillah berarti asal. Lalu doa itu dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qina adzabannar. Dan bebaskan kami dari api neraka. Kalian tahu siapa orang-orang yang tidak dijelaskan api neraka? Para siddiqun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya tidak ada seorang pun yang menjadi wali kecuali dia bersolawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para malaikat menjadi perwakilan Allah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahiyah tentang makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, karena mereka bersolawat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi beruntunglah kita semuanya, jenengan semuanya. Beda istilah pun sederhana. Menurut jenengan semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Wallahi, padahal menurut para oleh Allah bukan orang itu. Ini orang itu penuh dengan orang itu penuh dengan aulia-aulia Allah. Orang itu penuh dengan jin. Orang itu penuh dengan para malaikat. Orang tua kita di dalam kubur bisa malaikat melihat. Bahkan tadi saya sempat mendengar almarhumah itu ikut melakukan zikir ini. Apa yang namanya? Ya dain, ya dain, ya dain, ya Allah, ya dain. Nanti ketika kita sedang meninggal hidup ini, seolah kita akan diberikan penglihatan yang sama. Ketika ini di setel Gusti Allah, kita kaget. Di sini banyak sekali para awliya Allah datang di sini semuanya. Para siddiqin datang di sini semuanya. Kajian Nabi hadir. Masalah sallallahu Nabi. Nah terus salah satu ciri yang paling umum ketika kita bersolawat atau berqasidah sendiri maupun dalam suatu majelis atau berkumpul, tanda Rasul hadir bagaimana? Hati kalian itu akan bergetar, hati kita bergetar, karena jiwa kita melihat kehadiran Nabi, surat-surat itu, ruhannya Nabi. Dan jiwa kita melihat, belum hati kita belum, makanya dia bergetar, seperti orang yang rindu kangen orang tuanya, lalu dia bertemu, dia dicintainya. Begitu, maka ada air mata keluar. Karena apa? Karena air mata itu tidak mampu melihat, tapi dia hanya mendefinisikan apa yang bisa oleh hati, oleh jiwa tersebut. Jadi kita semuanya kalau dalam majelis ataupun sendirian, kalau ketika kita bersolawat, hati kita juga bergetar, Pak. Jadi seperti budak gitu kan. Nah itu tadi hadir. Malam dia hadir di sini. Kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Nabi Muhammad. Sallallahu. Dua kali lagi salam ini. Kenapa? Jadi lima persidangan. Allahumma salli wa sallim.
Salam